KM Sinabung adalah kapal ke-19 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal. KM Sinabung merupakan kapal pertama yang didesain untuk bisa mengangkut. Awalnya KM Sinabung ini adalah kapal favorit orang Medan. Dulu orang-orang Medan yang ingin pergi ke Jakarta pasti memilih KM Sinabung. Godmother atau ibu pelindung dari KM Sinabung ternyata tidak sama dengan Godmother KM Kelut. KM Sinabung akhirnya kembali melayari rute Jakarta, Batam, Belawan. Sebelum saya mulai, saya disclaimer terlebih dahulu. Pada saat insiden ini, pastinya ada penumpang kapal yang menjadi saksi hidup dari kejadian kapal ini. Jadi jika ada orang yang mungkin salah satu penumpang dari KM Sinabung itu yang punya dokumentasi peristiwa saat itu, atau mungkin bisa menggambarkan dalam bentuk sketsa dan mempublikasikan di internet, itu bukan saya ya. Saat itu kondisi KM Sinabung rusak sangat parah. Ini yang sangat mengganggu di pikiran saya. Ini apakah hanya kebetulan atau seperti sebuah pertanda ya untuk KM Sinabung? Semua foto-foto dokumentasi KM Sinabung saat masih di Jerman alias masih kondisi fresh dari oven itu mengambil sudut sisi lambung kanan kapal. Coba perhatikan 5 foto ini. Share atau bagikan video ini jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan saya harap kalian tidak suka dengan video ini. Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Di video kali ini kita akan lanjut bahas beberapa kapal Pelni yang masuk ke kota tertentu dan bagaimana caranya bisa ke sana dengan kapal laut, khususnya kapal Pelni. Beberapa kota besar sudah saya bahas sebelumnya seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Jayapura, Sorong, Manado, Medan, Pontianak, Kupang, Bali, dan Ambon, dan masih banyak lainnya yang belum saya bahas. Kali ini saya mau bahas kapal Pelni yang masuk ke Batam. Buat teman-teman yang ingin pergi ke Batam dalam rangka pulang kampung, atau mungkin ada tugas di sana, atau mungkin kalian mau berwisata ke Batam dengan menggunakan kapal Pelni, tapi kalian tidak tahu kapal apa yang masuk ke sana, silahkan tonton video ini sampai habis. Untuk tempat rekreasi atau tempat liburan yang sangat direkomendasikan yang ada di sana, silahkan lihat di internet aja. Oke, langsung aja ya kita mulai daftar kapal Pelni yang masuk ke Batam. Welcome aboard. Secara umum dan biasanya, kapal yang masuk ke Batam itu cuma KM Kelut saja. Namun karena saat ini masih ada pandemi corona dan ada penutupan wilayah di wilayah Kijang, maka rute KM Umsini dan KM Bukit Raya dialihkan sementara masuk ke Batam. Ini yang sangat sering orang banyak bertanya di berbagai grup sosialita, yaitu rute dari Batam atau Kijang ke arah Bau-Bau. Apakah ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Rute dari Batam atau Kijang yang ke arah Bau-Bau yang biasanya dilayari dengan KM Lambelu atau yang sekarang dengan KM Dorolonda itu sudah ditutup sejak tahun 2018. Dan hanya sesekali aja ada rute tersebut jika KM Dorolonda diperbantukan mengangkut penumpang arus mudik Lebaran dan Natal ke arah Belawan untuk membantu KM Kelut membawa penumpang sampai ke Medan. Nah, pas arah balik dari Medan, pasti kapal akan masuk ke arah Batam dan selanjutnya KM Dorolonda akan melayari rute regulernya ke Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung. Rutenya pergi pulang. Setelah itu KM Dorolonda hanya sampai di Jakarta aja, tidak lanjut ke Batam atau ke Kijang. Untuk rute Batam atau Kijang yang ada hanya sampai Makassar aja dengan KM Umsini.
Karena setelah sampai di Makassar, KM Umsini berlayar lurus ke arah Maumere, Larantuka, dan Kupang. KM Umsini tidak ke arah Bau-Bau. Kalau kalian tidak percaya, nih rute KM Umsini dari arah Batam ke Kijang, Surabaya, Makassar, Maumere, Larantuka, Lewoleba, Kupang. Rutenya pergi pulang. Selanjutnya kapal yang masuk ke Batam juga itu ada KM Bukit Raya. Rutenya dari Jakarta menuju Blinyu, terus masuk ke Batam, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, Surabaya. Rutenya pergi pulang. Untuk KM Kelut, rutenya dari Medan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Jakarta. Rutenya pergi pulang. Nah, jika teman-teman dari arah Papua, Sulawesi, Tarakan, Nunukan, Balikpapan, sampai Kumai yang ingin pergi ke Batam atau ke arah sebaliknya, kalian pertama-tama ambil tiket terlebih dahulu ke arah Surabaya atau ke arah Jakarta. Nanti dari Surabaya kalian bisa naik KM Bukit Raya dan KM Umsini untuk sampai ke Batam. Atau bisa juga ambil ke arah Jakarta, lalu dari Jakarta ke Batam bisa naik KM Kelut, KM Bukit Raya, atau KM Umsini. Dulu selain KM Kelut yang menguasai perairan Batam, kapal pelni yang pernah melayari Batam itu ada KM Sinabung, KM Labobar, KM Lambelu saat bantu arus mudik lebaran, KM Tidar saat bantu arus mudik lebaran, KM Sirimau di tahun 1997, dan KM Bukit Seguntang di tahun 2000-an. Oke, itu tadi adalah daftar kapal pelni yang masuk dan keluar dari arah Batam. Untuk KM Kelut, kapalnya masih menyediakan fasilitas kamar kelas 1, kamar kelas 2, dan kelas ekonomi. Sementara untuk KM Umsini dan KM Bukit Raya hanya menyediakan fasilitas kelas ekonomi aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan share video ini atau bagikan video ini jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan saya harap kalian tidak suka dengan video ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal pelni, histori kapal pelni, melihat isi dalam kapal pelni, dan juga ada 100 video kapal pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya. KM Sinabung adalah kapal ke-19 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal. KM Sinabung merupakan kapal pertama yang didesain untuk bisa mengangkut. Awalnya KM Sinabung ini adalah kapal favorit orang Medan. Dulu orang-orang Medan yang ingin pergi ke Jakarta pasti memilih KM Sinabung. Godmother atau ibu pelindung dari KM Sinabung ternyata tidak sama dengan Godmother KM Kelut. KM Sinabung akhirnya kembali melayari rute Jakarta, Batam, Belawan. Sebelum saya mulai, saya disclaimer terlebih dahulu. Pada saat insiden ini, pastinya ada penumpang kapal yang menjadi saksi hidup dari kejadian kapal ini. Jadi jika ada orang yang mungkin salah satu penumpang dari KM Sinabung itu yang punya dokumentasi peristiwa saat itu, atau mungkin bisa menggambarkan dalam bentuk sketsa dan mempublikasikan di internet, itu bukan saya ya. Saat itu kondisi KM Sinabung rusak sangat parah. Ini yang sangat mengganggu di pikiran saya. Ini apakah hanya kebetulan atau seperti sebuah pertanda ya untuk KM Sinabung? Semua foto-foto dokumentasi KM Sinabung saat masih di Jerman, alias masih kondisi fresh dari oven, itu mengambil sudut sisi lambung kanan kapal. Coba perhatikan 5 foto ini.
Share atau bagikan video ini jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan saya harap kalian tidak suka dengan video ini.